Hai hai Gemini, aku mau highlight ya energi utama kamu di readingan kali ini. Jadi, kartu The High Priestess ini yang aku rasakan ya, adalah peringatan untuk kamu lebih menggunakan intuisi, melihat apa yang tersirat dan juga keluar dari pikiran kamu. Keluar dari pikiran yang berkecamuk, bersantai, lakukan meditasi, dan selamat menyimak reading kali ini. Halo Gemini, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bagi yang sedang sakit, aku doakan semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau general reading untuk Sun, Moon, Rising in Gemini. Temanya adalah peluang dalam waktu dekat untuk zodiak Gemini. Seperti biasa, ini adalah general reading yang akan menarik banyak energi. Silakan ambil yang resonate, semoga yang positif-positif dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sekarang kita lihat sama-sama ya. Peluang untuk Gemini dalam waktu dekat. Oke, yang pertama ada Eight of Coins. Sebagian besar energi yang ketarik ini terkait pekerjaan atau bisnis ya. Kemudian ada The High Priestess. Peluang untuk zodiak Gemini. Dan ada Two of Wands. Oke, Gemini. Peluangnya ya, pekerjaan kamu atau bisnis kamu ini kelihatannya akan berjalan dengan baik ya. Artinya tuh kalau selama ini kamu seperti sudah mati-matian gitu ya, sudah berusaha keras, sebenarnya kamu itu sekarang tinggal melihat aja gitu ya. Artinya mungkin saat ini kamu evaluasi dan bagaimana gitu ya melihat peluang ke depannya. Di sini yang aku lihat ada Two of Wands, jadi memang ini saat yang tepat buat kamu untuk merencanakan ya, membuat planning untuk jangka panjang. Karena peluangnya memang usaha ini akan bisa berkembang terus. Walaupun sekarang kelihatannya berat ya, kelihatannya sekarang itu belum uh, sesuai dengan harapan kamu, tapi justru dengan kondisi yang sekarang, kamu itu perlu mempelajari, perlu melihat situasi dulu, observasi gitu ya, evaluasi, karena nanti di masa yang akan datang kelihatannya itu akan mulai gitu ya, tumbuh, mulai berkembang, dan bisa seperti berekspansi bahkan kayak keluar dari daerah kamu. Misalkan kamu sekarang hanya di sekitar kota kamu aja, kedepannya itu peluangnya bisa ke luar kota, keluar daerah, bahkan keluar negeri. Amin. Nah, ini dari sisi pekerjaan memang yang paling banyak aku tangkap gitu ya, yang aku lihat energinya di bisnis, keuangan. Di keuangan juga gitu ya. Di sini yang aku rasakan kalau kamu sekarang itu atau sejak beberapa waktu sudah mengumpulkan gitu ya pundi-pundi, atau kamu itu sudah bekerja keras, saatnya kamu berinvestasi. Berinvestasi jangka panjang. Itu macam-macam ya, nanti kamu bisa belajar kepada ahlinya, bidang apa yang perlu kamu ambil, berinvestasi yang seperti apa gitu ya. Sebagai contoh, apakah kamu membeli saham, atau kamu itu membeli seperti logam mulia, atau kamu juga join dengan teman untuk membangun suatu usaha. Jadi peluangnya adalah di investasi yang aku lihat ya. Uang yang kamu kumpulkan itu jangan hanya dihabiskan untuk kebutuhan hidup atau tabungan yang konvensional. Di sini yang aku lihat ya, kamu itu perlu mulai mencari apa yang bisa menjamin kamu di masa depan. Karena masa depan itu perjalanannya panjang ya yang aku lihat. Dan kalau kamu itu bisa merumuskan dari sekarang, bukan tidak mungkin gitu kamu akan bisa
mengembangkan sampai ke luar negeri itu tadi. Apakah itu usaha kamu, atau kalau kamu bekerja ya, skills kamu itu dilirik, atau bahkan mungkin kamu bisa pindah ke luar negeri. eh, Tidak perlu yang pindah lokasi, karena kan sekarang bisa WFH dan WFA gitu ya. Intinya tuh ada kaitannya dengan overseas, dengan luar negeri. Oke, nah sekarang kita ke percintaan. Meskipun di sini sebagian kecil ya yang ketarik masalah percintaan, yang aku lihat sih hubungan percintaan itu memang perlu diusahakan. Tidak ada masalah yang berarti, tapi hubungan itu kan perlu dipupuk, perlu disirami dengan kasih sayang. Nah, jadi kalau misalkan kamu selama ini sudah merasa ya, aku sudah berbuat banyak untuk hubungan ini, aku banyak melakukan hal yang baik gitu ya untuk pasangan. Nah, ya sekarang saatnya kamu sit back and relax. Artinya tuh kalau kamu memang sudah berbuat baik ya, berbuat semaksimal mungkin, itu bagus. Nah, sekarang tinggal melihat gitu ya, bagaimana feedback dari pasangan. Kalau memang itu pasangan yang baik, peluangnya akan bisa sampai ke jenjang berikutnya. Bisa sampai kalau pacaran itu ke pernikahan. Kalau dari masih gebetan gitu ya, masih naksir-naksiran, kemungkinan dia itu kayak sedang mempertimbangkan gitu ya, dan kelihatannya peluangnya akan bisa jadian, akan mau berkomitmen kayak gitu. Kemudian juga yang aku lihat ya, untuk percintaan, kalau misalkan ya kamu merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi, aku lihat sih di sini bukan sesuatu yang jelek ya. Sebagian besar seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang seperti perselingkuhan atau ada ketidakjujuran di masalah keuangan. Bukan seperti itu sih. Mungkin pasangan kamu itu jadi pendiam atau lebih banyak menyendiri gitu ya. Karena memang sedang ada sesuatu yang dia pikirkan, tapi bukan masalah hubungan dengan kamu. Bisa jadi dia sedang memikirkan masalah masa depannya. Jadi kalau kamu mau menggali gitu ya, supaya ada apa sih gitu ya, supaya jelas dan supaya nggak jadi ribut, itu sebaiknya jangan langsung menuduh. Kamu kenapa kok berubah? Kamu kok diem aja? Kamu apa sih gitu ya yang kamu simpan? Nah, coba itu pertanyaannya diganti gitu ya. Jangan seperti itu. Bagaimana caranya supaya sebelum ditanya dia itu mau cerita, mau curhat sama kamu. Kuncinya sih di sini ya, pakai telepati gitu ya, atau kamu itu seperti dalam hati gitu ya, berusaha mengajak dia ngobrol kayak gitu, dan dengan kata-kata yang lembut, sehingga nanti dengan sendirinya ya, kalau pasangan itu kan pasti sudah ada ikatan batin, dia itu akan kontak batinnya dan tanpa ditanya pun akan bercerita ada masalah apa. Peluangnya sih bagus ya. Jadi kalau dia menceritakan itu, justru kamu dan dia itu akhirnya seperti membicarakan masa depan. Mungkin dia itu lagi galau ya, dia ingin kepastian, tapi karena sesuatu dan lain hal dia nggak berani to the point. Tapi nanti ketika kamu sudah bisa menemukan selahnya gitu ya, dia mau membuka, mau berbicara langsung gitu ya tanpa ditanya, ini ke arah yang baik ya yang aku lihat. Jadi bukan masalah yang tadi aku singgung, masalah perselingkuhan dan lain-lain ya. Justru ini kegalauan untuk masa depan. Oke, nah sekarang aku mau tarik oracle advice-nya. Peluang untuk Gemini. Di sini juga ya yang aku lihat, kalau kamu di finansial atau pekerjaan perlu banyak menggunakan intuisi ya. Jadi dalam melakukan pekerjaan maupun merancang
sesuatu gitu ya, gunakan intuisi dan lihat jauh ke depan ya. Harus visioner. Ya. Oke, di sini ada Two of Diamonds. Ya, di sini yang aku lihat ya, semua baik-baik aja. Peluangnya adalah kalau pasangan kamu itu kelihatannya sedang menjauh atau tidak seperti biasanya, sebenarnya sih itu bukan sesuatu yang berarti ya, bukan masalah yang berarti. Bisa saja memang itu fase dia ketika orang itu sedang tidak banyak bicara, sedang banyak diam, itu seperti berusaha untuk berbicara lagi dengan dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu di internalnya, intinya sih seperti itu. Karena aku lihat di sini terlepas dari laki-laki atau perempuan ya, di sini energi femininnya itu sedang baik-baik aja gitu. Bahkan sedang apa ya, being cute gitu ya, sedang baik-baik aja lah pokoknya, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Mungkin kalau kamu merasa ada sesuatu yang salah, bisa jadi itu ya memang intuisi gitu ya, tapi tetap perlu dibicarakan. Jadi jangan langsung berasumsi kayak gitu, karena yang aku lihat di sini asumsi yang jelek itu kebanyakan salah ya. Oke, jadi peluangnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk Gemini, di masa depan sana gitu ya, banyak hal yang bisa kamu raih. Jadi nggak usah khawatir, tetaplah berusaha seperti sekarang dan sisihkan ya sebagian dari hasilnya itu untuk bisa kamu buat, apakah nanti di masa yang akan datang sebagai modal atau juga untuk jaminan hari tua kamu, dipersiapkan dari sekarang. Aku mau tarik satu oracle lagi. Peluang untuk zodiak Gemini dalam waktu dekat. Oke, communicate clearly, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang kamu nggak ngerti ya, atau kamu rasa berbeda, bicarakan dengan jelas. Dan jelas di sini bukan berarti pertanyaannya itu yang to the point. Tapi ketika sudah ada momen ya untuk bisa ngobrol, di situ benar-benar harus dikupas tuntas. Dan nanti akan mengarah ke pembicaraan masa depan. Kalau sudah ke situ, jelas ya, jelaskanlah apa yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu tuju, dan tanyakan juga apa yang ingin pasangan kamu lakukan, atau rekan kerja kamu, partner bisnis kamu. Semuanya itu kalau jelas ya, maka masa depan kamu juga nanti akan lebih cerah, kayak gitu. Oke Gemini, jadi peluangnya itu bagus ya. Tidak ada masalah yang berarti, hanya asumsi-asumsi aja, makanya communicate clearly. Oke, demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.